الفاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا إلى روح الإمام النووي الحبيب علي بن جعفر والسيد أن الله ومن حضر هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في مهد المسجد ومعهد نلتقى الشاهم بالمغفرة وبركاتهم وأسرار وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih dalam sekitar hadis yang ke-6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ala litambi. Ini adalah kalimat untuk peringatan. Berarti urusannya, perkaranya adalah serius penting. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di jasad manusia, di tubuh manusia, mudghah, ada mudghah, satu daging, segumpal daging yang untuk satu suapan, kata orang Jawa saemploan, kecil tapi berpengaruh. Idza salahat, kalau baik itu gumpalan daging, salahal jasadu kullu, maka menjadi baik jasad kesemuanya. Wa idza fasadat, dan jika rusak itu segumpal daging, fasadal jasadu kullu, maka menjadi rusak seluruh jasad kesemuanya. Kecil tapi berpengaruh. Baik dinyatakan seluruh badan ini mulai kepala sampai kaki baik. Jelek seluruh badan mulai kepala sampai kaki jelek. Apa itu gumpalan daging yang kecil yang sangat berpengaruh? Ala hiya al-qalbu, itu adalah hati. Hati inilah tempat akal, kata sebagian ulama. Hati inilah yang bisa membimbing manusia untuk mencari manfaat dan meninggalkan yang madarat. Karena itu Rasulullah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima galbuh. Tidak menjadi istiqamah, lurus, kuat, tegak imannya seorang hamba sehingga menjadi lurus, kuat dan tegak hatinya itu hamba. Kekuatan iman karena hati. Kemurnian iman juga karena hati. Apa maksudnya istiqomahnya hati?
penuh hati dengan cinta kepada Allah, taat kepada Allah, benci kepada maksiat kepada Allah. Diceritakan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim yang ada surat Luqman di dalam Al-Quran itu Luqman hebat. Dikatakan Luqmanul Hakim itu belajar dari 1000 Nabi Allah dan mempunyai murid 1000 Nabi, tapi bukan Nabi dia, orang biasa yang dia belajar dari 1000 Nabi dan punya murid 1000 Nabi. Ternyata Luqman ini seorang budak dia. Seorang budak Habasyi. Budak hitam. Bukan ganteng, bukan. Cuma Luqman ini dikatakan Al-Hakim, ahli hikmah orangnya. Karena itu jangan ngelihat rupa, sing elek-elek asal bersih hati ini punya derajat di sisi Allah. Ganteng tapi elek hati ini percuma, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Luqmanul Hakim, sampai namanya di judul surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Luqmanul Hakim ini sama tuannya dikasih kambing, suruh motong. Luqman, potongan ya, ambilkan 2 potong daging yang paling bagus yang ada di kambing ini. Siapa? Dipotong, diambil 2, lidah sama hatinya. Ada hikmah kok. Kalau sampean kan milih pukang itu, bang ahli hikmah. Besok dikasih lagi kambing. Luqman, potong ya kambing, carikan 2 daging yang paling jelek dari kambing ini. Siapa? Dipotong, dibawa sama lidah sama hati. Luqman, kemarin paling bagus lidah sama hati, sekarang paling jelek lidah dan juga hati. Maksud kamu apa, Luqman? Maka Luqman menyatakan, lidah itu dan hati jika baik, baik semuanya, Pak. Ngomongnya bagus, yang dibaca Al-Quran, selalu dibuat zikir dengan lisannya, tidak mengganggu orang, tidak mencaci orang, tidak ngerasani orang, hatinya ikhlas, hatinya rahmat, hatinya putih, beres. Terus yang kedua, lah kalau udah jelek, ya udah jelek semuanya, Pak. Hatinya dengki, hatinya benci, hatinya tega, hatinya iri hati, hatinya terus demikian. Lisannya selalu nyaci, selalu mengganggu, selalu menyinggung. Elek kabeh sudah. Mulut, hati. Kalau mulut ini mengganggu zahir ini. Kalau hati, wah ini yang paling berbahaya nanti di hari kiamat.
Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang beneran itu adalah jika orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan mulutnya, lidahnya, dan perbuatannya. Ojo ngomong lek gak iso ngomongi bagus, mingkem wae. Terjadinya fitnah itu karena mulut. Cilik tapi bahaya, Pak. Orang caruk, orang tawur, orang gelut, negara bisa kacau gara-gara al cangkemmu, saudara. Ini mulut ini kurang ajar. Kalau tangan berbuat, paling yang dirusak sekitarnya. Kalau kaki menendang, paling yang ditendang yang di mukanya. Tapi kalau mulut ini iso keliling Pak Sandonyo, Pak. Komentar melbu TV, kerungu KB, komentar masuk radio, dengar semuanya, komentar ketemu wartawan, ditulis, nyebar kemana-mana. Al cangkemmu bahaya memang, saudara. Karena itu jangan keluar dari mulut kecuali yang manfaat. Wes, kembali kepada pembahasan. Ulama mengatakan baiknya hati itu, pingin bagus kan hati kita, 9. Ada 9 resep untuk memperbaiki hati. Iling-ilingin lagi, biar bagus hatinya. Ada lagi menyatakan tombo hati ku ono 5 ya. Di sini dikatakan ada 9 juga. Pertama, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan memahami, meresapi artinya. Bukan baca Quran tapi pikirannya ngambang. Baca Quran cuma lagu ledok yang dipikir, bukan isinya. Kadang-kadang pakai tenaga dalam lek maca Quran. Kadang-kadang nyedot dimik, Pak. Kalau baca Quran baru baca Quran. Yang paling penting dalam bacaan Al-Qur'annya meresapi hatinya. Enak-enak no, mari ngono. Yang dengarkan juga begitu digai-gai. Allah. Hati-hati, baca Quran itu untuk meresapi arti. Afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadi itu membaca Quran dengan bagus atau udah memang hatinya ditutup sama Allah? Obati hati, resepnya untuk bersihnya hati, pertama membaca Quran dengan meresapi artinya. Kedua, jangan terlalu warak. Khala'ul batni bitaglilil akli. Perut jangan sampai penuh dari yang halal. Halal aja ditok ono di weteng. Gampangane ojo kakean mangan. Makan itu secukupnya. Makan itu secukupnya. Coba sampean ukur weteng ini, perutnya sampean. Teko dodo sampai ning seru sak cengkilan paling. Itu komplit Pak, ususi sak babati. Lah kok iso sak wakul mlebu kabeh iku lho.
Makanlah secukup, jangan kurang. Nek kurang lemes sampean bisa sakit nanti. Kalau udah sakit terganggu nanti ibadahnya. Secukupnya, dalam arti makanlah kalau lapar, dan kalau sudah makan jangan terlalu kekenyangan. Ndak kok Beb, saya sak piring tok, cuma koleke sak mangkok, baksone sak mangkok, es campure sak mangkok, dawete sak mangkok, pasar mlebu kabeh. Makanlah secukupnya. Yang keberapa tadi? 2, baca Quran, memarasapi artinya, makan secukupnya dari yang halal. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail, baca Quran di waktu malam, atau sholat tahajud walaupun sebentar, walaupun 2 rakaat. Ojo digawe turu, mulai isak sampai subuh ndekok dok. Ada lagi ndak turu saya Beb, tapi hatam domino. Buat ibadah biar bersih hati. Yang keempat, at-tadarru' 'inda sahar, munajat kepada Allah di akhir malam. Ngedepo kiblat, minta sepuro, minta ampunan, ya Allah ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah, ridhoi saya ya Allah, merendahkan diri, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa sekarang? Yang kelima sekarang ya. Mujalasatus shalihin, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Siapa sih orang yang soleh itu? Apakah orang yang soleh itu yang selalu masuk koran? Apakah orang yang soleh yang fotonya dibagi-bagi ada di mana-mana? Apakah orang yang soleh yang dipropagandakan, pilihlah saya akan jujur, saya akan mengembangkan amanat? Siapa orang yang soleh? Orang yang soleh yaitu al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih, yaitu orang yang bisa melaksanakan kewajibannya Allah dan juga bisa melakukan kewajiban terhadap hamba Allah. Enggak salah sama pangeran, tidak salah kepada makhluk Allah. Ya enggak maksiat, istiqomah taat, enggak pernah ganggu tonggo, enggak pernah ganggu orang, yang diomongkan bagus, aktivitasnya baik, itu orang soleh. Model kadang-kadang ada orang yang soleh diwara dukun santet, orang Islam. Oh gorodok itu dukun santet itu, yang nodo preman ndak tahu sholat, tatuan kabeh. Hati-hati. Kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam, as-samtu amma la ya'ni, banyak diam, tidak berbicara kecuali yang menghasilkan pahala. Ngomong, sing akeh meneng. Yang didengarkan dari mulutnya zikir, sholawat. Yang keluar dari mulutnya nasihat. Kalau enggak diem, enggak akan ngomong. Ngecepret, ceritane duit dok, dolar munggah saya kira. Waduh, rupiah anjlok, krisis ekonomi itu dan ini ditelok gledek dodolan bakso, ceritane ekonomi. Jangan banyak bicara. Politik yang dibicarakan politik, ya Allah. Lowong dia ndak pernah ketemu wartawan,
Yang dibicarakan politik. Lo ndak pernah dia komentar di TV, yang dibicarakan politik. Lunggu ono Dek. Ebuk mari ngono ngomong, partai apa? Iki partaiku ngene. Ya Allah, nganggur. Rokoke muran. Yang dibicarakan politik, ojo kakean ngomong cini bersih hati. Udah nggak punya derajat, martabat di sisi manusia, banyak bicara, tambah nggak karuan. Diem aja lah. Aku gak ngurus, yang penting aku tadi kepingin tadi wong apik, manfaat. Terus mari. Keberapa sekarang? Ketujuh. Al-uzla an ahlil jahal, menghindar daripada orang-orang yang bodoh. Kalau tadi itu kumpul dengan orang yang soleh, ini menghindar menjauh daripada orang-orang yang bodoh. Penyanyi ditoi, penari dijauhi. Oh biduan rek teko Surabaya kate ini. Mari ngono berangkat yang bangil, yang di ndelok bal-balan kelantong kabeh ono Dik truk. Akhirnya enggak sholat asar, maghribnya enggak sholat. Kalau kepingin lihat bal-balan, delok di TV lu enak, lu apik, lu bagus. Berangkat ke sana, mari ngono truk kabeh didang. Bukan naik ada di truknya, malah ono di ngarep dewi. Ono di mukanya itu. Ini apa-apaan ini? Mari ngono, kadang-kadang gowo bendera. Dipikir ono sing ngelem, toko aduh iki opo iki? Gelandot-gelandot. Karena itu wong-wong yang bodoh-bodoh gitu ndak usah ditemani. Nek tambah pinter, tambah dak karuan. Itu orang ndak ngerti dibodoh-bodoh, dibayari sama orang kon berangkat dikek kaos tok, ayo kita dukung, ini Pasuruan, ini. Waduh. Karena itu ayo kita menjadi orang yang pinter. Dono sudah sifat-sifat bodoh, orang yang bodoh-bodoh, orang yang bodoh jangan dideketi, biar berharga nilainya. Keberapa sekarang? Ke-8. Tarkul khawdi finnas. Jangan banyak ngobrol sama orang. Biasa lungguh di warung. Kalau Anda mau marung, wis marung apa? Kepingin apa? Kopi, ngombe kopi, mulai. Tuku kopi sak gelas, lungguh nih petang jam. Sing duwe warung sumpek. Jajan tek siji. Cuma rusuh kabeh kadang-kadang warungnya gara-gara putunge rokok. Jangan suka banyak ngobrol jagongan. Ini biar bersih hati. Yang ke berapa? 9. Ini intinya, makan halal. Karena itu sebelum Rasulullah menerangkan tentang masalah hati, menerangkan masalah apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram ada yang remeng-remeng. Diterangkan bareng ngono, setelah itu selesai nerangkan hati-hati. Di hati itu ada segumpal daging. Jika baik itu segumpal daging, seluruh jasad itu akan baik. Di jasad kamu itu ada segumpal daging. Jika itu daging baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika segumpal daging itu jelek, maka seluruh jasad akan jelek.
Apa itu segumpal daging? Yaitu hati loh. Hubungannya apa? Halal haram ambek hati. Nah, halal itu membantu halal itu membantu hati untuk terang. Haram itu yang membuat hati gelap. Karena itu Abu Dzar beliau menyatakan apa? Tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu bitarki ba'dil halal makhafata ayyakuna haraman. Menjadi kesempurnaan takwa kalau ada manusia itu meninggalkan yang halal karena takut keserempet haram. Paham ya? Nah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Satu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kelihatan budaknya bawa susu. Lapar Sayyidina Abu Bakar. Le, minta susunya. Dikasih. Diminum. Habis diminum heran budaknya. Loh, Pak, Tuan, saya ini setiap bawa apa-apa sampai tanyai dari mana. Lah kok ini kok sampai enggak tanya blas. Kok langsung diminum karena waktu itu lapar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Loh, kenapa? Saya ini tadi dimintai orang untuk nambani nyowo. Saya cowok dengan cara jahiliyah, bukan dengan cara Islam. Tak wocono mantra-mantra. Paham ya? Dukun tapi bukan cara Islam. Tak wocono mantra-mantra. Loh. Terus dikasih hadiah ini. Lah kok sampean minta ya tak kena. Kok enggak tanya sampean? Ya apa kamu? Digelogok sama sama jarinya ada riwayat diambil lidi itu sodo dimasukkan ke mulutnya, dikeluarkan sampai tidak iso ambaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai muntah sampai ditegur. Loh, kenapa kok sampai begitu demikian sampean Tuan? Aku ini takut. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram lebih baik dihilangkan sekalipun dengan api daripada dibiarkan tumbuh di jasad, karena itu menjadi bahan api neraka nanti di akhirat. Wis luwih apik soro donya daripada tak gowok sampai mati, kata dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malah dalam riwayat yang lain, apa sih cuma sampai ndak banyak kok sak cecep dok. Ada riwayat lain itu bukan susu tapi daging, cuma 10 dok. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya harus mengeluarkan itu dengan sampai mati saya akan harus keluarkan. Tak oleh saya biarkan masuk haram ada di perutku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, maka jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah kalau kita kan enggak, haram wis kadung melebu. Ini belum tentu haramnya loh, ini dikeluarkan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kalau kita wis nikmat haram, wis syukur, wis alhamdulillah, ndak harus kadung terus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu hati ini jogon, jangan sampai rusak. Kata Rasulullah, hati itu ada 4 macam. Hati manusia itu ada 4 macam. Al-qulubu arba'atun, kata Nabi. Hati itu ada 4 macam.
Pertama, qalbun ajrad fihi sirajun yazhar. Hati tadi itu ada yang kosong, bersih, terbuka, dan di situ ada lampu yang terang. Wis bersih, ono lampu nih. Sama dengan apa? Spion ya. Terang jadinya, bisa menyinari. Wadzalika qalbul mukmin, itulah hatinya orang yang beriman, bersih, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada itu, malah ada lampunya, iman di dalamnya, ikhlas di dalamnya, rahmat di dalamnya. Wah, manfaat itu hatinya orang beriman. Wa qalbun aswad mankus, fadzalika qalbul kafir. Yang kedua, hati yang hitam terbalik. Kalau ada wadah, umplung ireng diwali, wis ireng kuali. Nah kalau sudah terbalik, tidak bisa diisi. Kalau terbuka masih bisa diberseni, tapi kalau sudah mengkurap tidak bisa diisi. Wadzalika qalbul kafir, itulah hatinya orang kafir. Udah kafir kebalik, nggak mau menerima iman, nggak mau menerima yang hak. Walaupun diingatkan tetap nggak mau, walaupun diajak berpikir tetap bodui. Tuh lihat orang-orang kafir repot. Dikandani, tidak pantas sing sembah itu bukan Tuhan, tidak pantas. Tetep aja mokong. Mengancam ketutup kok hatinya. Malik sudah, artinya itu malik, udah hitam kebalik. Ngawur Tuhan nih, ajaran agamanya ngawur. Yang ketiga, wa qalbun aghlaf marbut ala ghilafih, fadzalika qalbul munafik. Hati yang dibungkus mari ngono ditaleni. Hati ini dibungkus, kemudian ditaleni. Maksudnya apa? Maaf kalau ada tembelek. Tahu tembelek enggak sampean? Teletong. Tahu teletong enggak sampean? Dimasukkan ada di kotak. Terus setelah itu dikasih apa namanya? Bungkus yang bagus, koyok hadiah ngono. Ada pitanya. Dikasihkan sama sampean, seneng, waduh bagus rek, bungkus itu cuma dibuka teledong. Itulah hatinya orang munafik. Hatinya nyimpen kafe kekufuran, hatinya nyimpen keelean, yo hadir majelis munafik. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya cinta maulid, cuma sebagai kampanye dok. Tidak kampanye, syirik maulid itu. Saya adalah hormat sama ulama, saya datang ke sini silaturahmi, kepingin dipilih dok. Kalau sudah kepilih, dana boy, kakek macam kiai. Ini bibit-bibit ini masih jelek, tapi ditutupi dengan baik. Minta doa restu bib saya. Terus mari tak dongakno apa restumu. Kalau sudah jadi, amblas tak tahu ketemu.
Yang keempat, wa qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq. Hati yang ada sisi iman dan sisi nifaknya. Ono bibite kabeh. Durung dadi wong mukmin temenan, belum jadi juga orang munafik betulan. Kalau udah demikian, tergantung yang merawat. Sama ada pohonnya, Pak. Ini pohon apel dan ini pohon ganja. Sampai mau merawat yang mana? Kalau yang disirami, yang dipupui apel, yang dijeboti ganja, berarti hasilnya buah apel yang manis. Kalau yang disirami dan dipupui itu ganja, yang dijeboti itu apel, ya berarti sebentar lagi panen ganja sampean. Begitu juga dalam hati Anda, kalau yang dirawat itu adalah bibit imannya, entar lagi akan membuahkan yang baik. Tapi kalau yang dirawat itu adalah bibit kemunafikannya, entar lagi jadi munafik beneran, dah kuat kenifakannya. Karena itu Rasulullah menerangkan, famatsalul iman fihi kamatsalil baglah yamudduhal ma'ut thayyib. Permisalan iman di sini adalah permisalan daripada sayur mayur. Kalau nanam sayur ya disirami, akan tumbuh sayur tadi itu dengan seger. Wa matsalul iman fihi kamatsalil gurhah yamuddu al-gaih was-sadid. Permisalan daripada nifak, kemunafikan, bibit munafik dalam hati itu seperti borok. Dia akan menjadi berkembang dengan nanah dan baksil yang di dalamnya. Konjarno infeksi ku, ya tambah gede, tambah ngrogoti. Kamu biarkan munafik tadi itu dalam hati, ditambahi sering ndak sholat, ditambahi sering nyanyi, ditambahi sering orkes, sering band, ya udah jadi munafik beneran dah. Akhirnya ya begitu, hadrowan ambek anting-antingan. Karena itu fa ayyul maddataini ghalabat alaihi hukima lahu bilah. Maka mana yang manusia itu merawat, yaitu sudah jadinya rawatan bibit iman. Gimana? Ya tadi itu, songo tadi itu cara merawat bibit iman, saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah hati. Karena itu hati ini harus lebih baik daripada jasad. Jangan sama, harus lebih baik. Kenapa? Dari situ sumbernya kebaikan. Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Ya Allah, jadikan hatiku ini lebih baik daripada bentuk zahirku, dan jadikan bentuk zahirku ini juga baik ya Allah. Kalau pilih pakaian, pilih yang paling rapi. Kalau pilih minyak wangi, pilih yang harum. Kalau merawat badan, cukur yang bagus. Kalau hati, pilih yang mana sampean? Karena itu jadikan hati kamu lebih baik bentuknya daripada zahir kamu. Orang-orang dulu itu hati memang yang diukur ya. Karena itu wong biyen niku Masya Allah, nggak banyak ngomong tapi banyak hasil. Hati Pak, hati. Ulama-ulama dulu jarang ceramah tapi berhasil.
metodenya seada-adanya, pondoknya saonoe, tapi berhasil. Saiki macem-macem rapat ping 17 daun apa boy, komentar yang banyak. Tuh lihat, maaf ini kalau kita mau back lagi ya, ulama-ulama salaf, kiai-kiai biyen itu, ya Allah, tidak banyak bicara, hati sebabnya. Habib Ja'far bin Syekhon itu dulu kalau ngajar Kiai Hamid ndak pakai macam-macam, kon mau cari Riyadhus Shalihin tok, baca Riyadhus Shalihin jadi ngono, diartikan dikit, ndak banyak bahsul masail atau apa, ndak anu dulu. Tapi hati yang digarap ya metune Kiai Hamid, Habib Alwi, begitu yang digarap itu hati. Yang metune Kiai Ahmad Kusyairi, Kiai Yasin, begitu. Nah kalau sekarang kan enggak, ngeracu kadang-kadang, moco hadis cerita Jepang, cerita Rusia, cerita Amerika, komentar yang banyak. Orang dulu itu begitu langsung Pak, yang hati. Lebih daripada itu Habib Bakar Gresik, tidak banyak ngomong kalau Habib Bakar Gresik itu, meneng tok. Wong delok gitu langsung paham, nggak pakai belajar, delok tok itu. Iling dosane wis, ya Allah, iling dosane, tobat aku wis. Kalau sekarang Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu banyak sekali kita lihat orang-orang itu kalau ngelihat wajahnya ada udah berubah. Kenapa? Hati Pak yang baik. Kalau sekarang kan ndak penampilan doa. Nih lihat kok Habib Taufik dolek serban yang paling model, pakai baju yang paling model, waduh, serbane wungu, jubah abang, gamise coklat, mari ngono cincine macem-macem. Walhasil kadang-kadang bentuk badannya seperti contohnya kelir, kabeh ada semuanya. Penampilan pakai kacamata. Kalau orang dulu tidak pakai penampilan, saonoi. Karena itu, ayolah. Kapan hati baik, seluruh badan akan baik. Delok akan melahirkan, pandangannya akan melahirkan kebaikan, pendengarannya akan melahirkan kebaikan, ucapannya akan membuat manfaat, gerak-geriknya akan barokah. Itulah karena sebab hati yang bagus. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini akan membuahkan hati kita menjadi hati yang baik. Mudah-mudahan insya Allah Allah membersihkan hati kita, kebencian dalam hati kita dijadikan rahmah, cinta dunia dalam hati kita dijadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan hati kita akan putih, bersih, dan akan mengeluarkan sinar iman, sinar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hati mukmin yang diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin.